Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang bertemakan meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Sambutan pertama Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng. Sambutan kedua Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Sambutan ketiga Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidrap. 5. Hikmah Maulid sekaligus doa. 6. Lomba lagu Islami. 7. Pengumuman juara. Dan terakhir istirahat sekaligus penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Amaliani dan Andi Nurul Latifah dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Sope Wajo Sidrap. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami hormati Bapak Ibu serta staf tata usaha SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 4 Sopeng dan tamu undangan yang sempat hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang bertemakan semangat bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkat dan limpahan rahmatnya, sehingga kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan, dan dapat hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, saya Amaliani selaku Ketua Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa tenaga dan materi, sehingga acara ini dapat terselenggara pada hari ini. Semoga amal Bapak, Ibu, saudara-saudari semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya, sebagai panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, mohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kehilafan serta kurang lebihnya dalam penyelenggaraan peringatan pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Sidrap. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina yang pernah bertugas di SMA Negeri 4 Sopeng sebagai pembina dan sebagai guru SMA Negeri 4 Sopeng. Selamat datang, Bu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Sopeng yang sempat hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Jalan Liburan yang kesemuanya saya hormati, para undangan kami hormati, panitia pelaksana peringatan Maulid yang kami hormati, anak-anakku, seluruh siswi SMA Negeri 4 Sopeng yang sama berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di aula SMA Negeri 4 Sopeng guna melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah tahun 2000 Masehi, 2002 Masehi. Cukup sukses. Terima kasih kepada Bapak Ibu, warga masyarakat, anak-anakku, para undangan yang berasal dari masing-masing sekolah, SMP, SMA, madrasah. Selamat datang di tempat ini. Mari kita nanti bersama-sama mendengarkan dakwah khutbah Maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Aris SPD MM yang merupakan salah satu personil guru yang ada di SMA Negeri 4 Sopeng. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang sehingga acara Maulid yang dilaksanakan anak kita dapat terlaksana insyaallah. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Wajo, Sopeng, Sidrap. Yang kami hormati Kepala UPTD SMA Negeri 4 Sopeng. Yang kami hormati Ibu Pengawas yang pernah menjadi guru andalan di SMA Negeri 4 Sopeng. Paling utama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa Maulid hari ini adalah hal yang luar biasa yang kita cintai Nabi kita, dan mungkin juga bahwa apapun yang kita cita-citakan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan orang lain.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan ketiga Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Sopeng, Wajo Sidrap. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina Satuan Pendidikan Kabupaten Sopeng, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Sopeng, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 4 Sopeng, yang terkhusus pada pembawa tausiah untuk kesempatan ini, dan sama kita banggakan, sama kita cintai Bapak Ibu Pembina SMA Negeri 4 Sopeng, dan terkhusus pada anak-anakku siswa SMA Negeri 4 Sopeng, begitu pula para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wassalillah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, makasih banyak. Sekalipun kurang semangatnya. Nih, sesuai dengan tema kan? Kita mesti banyak selawat nih. Apalagi kita tahu bersama Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan. Ini kita mau meledasi Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu khusus tercinta ini anak-anakku semua. Jadi ada dua kata kunci mungkin kesempatan ini perlu saya sampaikan untuk menjadi manusia yang harmonis. Ya, mohon maaf ini pembawa tausiah ini hanya dua dengan tema di atas, dan sesuai dengan edaran Bapak Gubernur. Ya, yang pertama itu di sekolah kita terapkan sholat berjamaah, bersilaturahmi, itu yang lebih utama ya, perbanyak silaturahmi. Jadi dua, ya perbanyak senyum, kedua perbanyak silaturahmi. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad Aris SPD MM dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang digelar oleh OSIS SMA Negeri 4 Sopeng yang diberikan nama Semapat Bersolawat. Kalau Pak KCD tadi mengawali dengan lagu sholawat, maka saya juga mengajak kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama bersolawat yang disebut dengan sholawat Jibril, salawatna malaikat Jibril, dan ini merupakan sholawat pamungkas yang lafaznya yaitu lalu belok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita yang ada di tempat ini sangat gembira melaksanakan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada beberapa ulama juga yang menganggap bahwa narikoma Maulid itu adalah bid'ah. Kalau kita lihat hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar, yang bid'ah itu adalah perbuatan yang sesat, dan perbuatan yang sesat adalah ujungnya neraka. Akan tetapi saudara-saudaraku yang saya muliakan, nariko angkat Imam Maulid, nah engkau sila surata menganggap Maulid adalah bid'ah, maka ya alil tengah kita mengambil jalan tengah. Nariko iro sila surata det namelo Maulid nasabah nangga Maulid adalah bid'ah, maka dikategorikan saudara-saudara itu adalah mitoi ku neraka, takut kepada neraka. Nasabah mitoi berbuat bid'ah. Jatuh di Maulid diperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabah marilah senah papurita Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa nanti umatmu yang paling dekat di sisi? Maka dia Nabi umatku yang paling dekat dengan saya nanti di sisiku di surga adalah orang yang paling mencintai.
Jadi mamoli kita sabah kapoli. Nah tege mau si runtuh. Ya sila surat tak nangangga ebida maulid mitau iku neraka berarti dosa masuk surga. Ya toh si di mamoli kita sabah poli na kita loh kita masuk surga. Jadi si runtuh dua paduan. Narikoan kami di makada Allahumma adkhilni jannah. Puang pertama lalu kari surga. Maka toh si sila surat yang menganggap maulid adalah bid'ah. Allahumma ajinna minan nar. Puang pabeleka boleh neraka isi dulu. Jadi dia gak ada saling menyalahkan. Jali lalu tengah. Nasabah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menggelar kegiatan semapat bersolawat? Nasabah iya salawat migalak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap enten ya salawat. Padahal inilah lapas yang paling mudah dilakukan, paling gampang dilakukan malam-malam dari puada, kemudian apalannya luar biasa. Ya bawa elongnya salawat Jibril, elong siapa nih karena apalan. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melepaskan salawat Jibril, elong ya. Barang siapa yang melepaskan salawat Jibril dalam satu hari, ada keutamaan. Yang pertama yang dari itu melepaskan satu kali, dibukarangi pamase satu kali, dibukakan rahmat satu kali. Allah membukakan rahmat kepada kita satu kali. Itu salawat Jibril. Yang kedua, fadilah salawat Jibril adalah dari Tuhan ke melepaskan salawat Jibril, maka hari itu mampu dimana nih pada rupa tokolir dan tidak akan membenci, tidak akan ada orang membencinya kecuali orang-orang munafik. Jadi dari Tuhan ke ceki dari Tuhan dilepaskan, selalu dilepaskan salawat Jibril, berarti itu orang munafik. Jero padilannya salawat Jibril. Jadi dia itu maka akan terima kelok-kelok dilakukan itu salawat. Nah jamaah yang di belakang Allah maka diasani salawat Jibril. Jadi anak darah kalau lo iku meloki male cenindara dia baca pakai nih roh. Nari kon ke melori dia mau baca apa juga. Nasabah riasanya ditelah salawat Jibril. Nasabah sejarahnya adalah waktu Nabi Adam melo nih dipanik kayak si bawah Hawa, dia gagal maharna, tidak ada, sehingga malaikat Jibril mengatakan cukuplah melepaskan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi roh salawat Jibril. Jadi kau makan kelongi salawat Jibril sallallahu apalah. Dan inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengucapkan salawat di setiap waktu dan kesempatan. Inilah merupakan amal yang paling utama. Maka kita Muhammad SAW, man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi kita satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita gede padilana ya sini salawat. Maka di bawah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1 kali, bersalawat 1 kali. Nah kita man sholla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Oleh itu Bapak Ibu, anak-anakku yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa selalu membasahi bibir kita, lidah kita, selalu digunakan lidah kita, selalu mengucapkan sholawat, terutama pada hari Jumat. Jadi dalam 7 hari Bapak Ibu, anak-anakku, kalau hari Senin kita bersolawat, Selasa kita bersolawat, usahakan bersolawat sebanyak-banyaknya pada hari Jumat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya bahwa sholawat
sebab yang dilepaskan umatku akan dikumpul pada hari Jumat. Ini pas sebarang biasa tulolongit tahu lo kemah berjamaah ku masih jige puri asara menjelang maghrib. Baca selawat mater kasabak pada macawe ni nastor malaikae baca selawat umanan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hari Jumat. Hari Jumat. Itulah Bapak Ibu, anakku keutamaan selawat. Sehingga dengan kegiatan ini kita insya Allah bisa mendapatkan barokahnya yang namanya selawat. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita perlu meneladani Rasulullah Muhammad SAW Nabi kita. Ya maka ke Bapak Ibu irite generasi-generasi kita, Masya Allah megalade nih tingkah lakunya, perbuatan-perbuatan yang sepele yang sebenarnya sangat dibenci, sangat dimurkai oleh Nabi kita. Dan mungkin kita juga sering melakukan. Salah satu contoh yang selalu saya lihat adalah kebiasaan anak kita makan dan minum berdiri. Oh iya, pokoknya aku juga mengerti menu untuk kelasnya. Jangankan minum berdiri, makan berdiri, makan dan minum berlari. Luar biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW sangat mencela, memurkai umatnya yang makan dan minum berdiri. Wih, nanti celada. Jadi Bapak Ibu dan aku aja lalu. Nanti celada Nabi itu mandre teto, kemudian minum teto. Angka setiap waktu Nabi Muhammad SAW loki mamusu liwo idekkan mendekat Nabi ta. Nah sebab puri mamusu berperang melawan orang-orang kafir yang membenci Islam. Engkau di jompi, dia jompi dia dingin sudah minum, dia yasi, lobi teto makui, tapi batu ju bawa. Nama dekalakan Nabi ta, mendekalakan Nabi ta, sehingga Nabi ta akan melakukan napasan yang lain, napalorong lain teto mak, napatuju iaro jompi engkau masuk napatuju. Nah pertama aku temuna napa sudah dapat nama tandra karabona jaro minum berdiri. Bayangkan Nabi ta napa tujuh na temuna dia namai nataro bawa ku bawana napa kalori itu dana napa nama. Itu pentingnya kita dalam meneladani akhlak Rasulullah dalam perbuatan sehari-hari. Jadi persoalan sepeda tapi umat ini menganggap itu bukan persoalan serius. Padahal perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang sama sekali dimurkai dan dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga tujuan kita bagaimana meneladani Rasulullah itu adalah bagaimana kita bisa mampu menjadi umat yang terbaik. Nasabah itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kita biasa makada dia narule macuri nasabah Nabi. Memang kalau meloki papa dedi dia narule. Tapi nariko meloki macuri oding. Tapi nariko meloki papa dari Nabi ta marati. Meloki papa dari Nabi ta dalam beribadah dia narule. Tapi maka jadi akan Nabi tak dalam beribadah bisa. Pak Nabi tak bawang ke sini waktu nari komelogi misalnya minta batian beribadah meneladani. Nari masuk pejawan ni Nabi tak maka dia Ibnu Mas'ud engke sini waktu masuk pejawan wani kasih bawa alian Nabi tak. Dia negara bangsa tak ku cinti nasel usaleh. Tandra kita Nabi tak tetum. Nasabah waktu napura nabaca surah Al-Fatihah, nabaca ni surah Al-Baqarah. Waktu nalatu ayat 100 mak lalengatina Ibnu Mas'ud lo di kapal rokok Nabi tak di pada rokok. Napat taruh bacaan. Pura si surah Al-Baqarah nasa di Ibnu Mas'ud meloni rokok di pak. Nasambu si baca surah An-Nisa.
pura na baca surah An-Nisa nasa ni loroko nabita ternyata depa nasampu si surah Ali Imran. Bayangkan Bapak Ibu cara beribadah kita. Jadi cocok ya dona deko maka dia tahu dia terus rapi memang dia rapi. Jadi beribadah kepada Allah dia narule bapak dia nabita beribadah lo dari pengelola Ta'ala tapi maka cari nabita beribadah insya Allah bisa. Papa itu kan nana ampi lo pada anak lupa tahu dia negara bahasa wadah. Jadi jemaah yang dilakukan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW mapamula rijajian sore Senin 12 Rabiul Awal, kemudian diwafatkan juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Aga malada ngapunangi Nabi tak iya naritu secara pribadi Nabi tak dega ke sini rupa caci dega nule makadaki kenapa Nabi tak melakukan peperangan maka Nabi tak iceci ku pamanna maka Nabi tak angkat keluarganya caci Abu Lahab. Kenapa dibenci Nabi tak bukan karena Nabi tak iceci tapi Nabi dibenci ya itu karena ajaran yang dibawa. Jadi selengnya bisa mana Nabi. Jadi dia itu Abu Lahab yang diberikan dalam Al-Quran ya nacacawi agama Nabi tak dia nacaca Nabi tak nasabawatunna de panipano isni wahyu ya Nabi tak ibu di mana ampe-ampe kepada narupa tahu. Jadi sebenarnya Nabi tak secara pribadi dia gagah di rupa atau cacing dia gagah semuanya dicintai oleh manusia. Yang membenci adalah karena membenci ajaran yang dibawa. Nasabah magai ampe-ampe Nabi tak ya ampe-ampe Nabi tak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nareko irita itu narule rapi tapi odingi maka cuy terutama Nabi Muhammad SAW piko bicara maka ampe lor pernah narupa tahu Masya Allah Subhanallah iya Nabi tak batina pajokir sering berhubungan silaturahim dengan sesama manusia. Masya Allah salah satu kelebihan Nabi kita yang perlu kita bagaimana mengikuti adalah kemampuannya Nabi kita Muhammad SAW dalam hal menahan emosi yang dimiliki amarah yang dimiliki ia mewakil jadi di rumah tahu maka ke makna biasa anu cinti bawang ibu ciksi anu cinti bawang ibu ciksi ya anu cinti bawang ibu ciksi Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat memiliki kemampuan dalam menahan amarahnya dan itu yang perlu kita contoh dalam sejarah Nabi kita diceritakan dalam salah satu kitab Ar-Risalah engkesit di masa zaman Nabi tak biasanya zaman duka cita biasanya zaman duka cita waktu masih sibuan Nabi tak kenapa Nabi tak disebut waktu itu zaman duka cita nah sebab engkau dua tokoh yang mendampingi Nabi tak dalam menyebarkan agama Islam dan ini tokoh ini sangat berpengaruh. Yang pertama ialah itu Abu Talib Amurina, kemudian yang kedua Khadijah Bainina disebut sebagai zaman duka cita nasabah sisa telunges subawa matena ya mati Abu Talib ya mati Abu Talib berdukalah dari Nabi kita dek ni gaga tahu yang bisa melindungi Nabi kita sehingga sangat berduka telungeso mati si Bainina Khadijah sehingga disebut dengan zaman duka cita ya waktu Nabi kita dek negaga lindungi sehingga Nabi kita memutuskan meninggalkan tanah kelahirannya yang di Mekah lo hidup di kampung yang disebut dengan Taif kampung Taif bagus dipelihara dengan bagus oleh masyarakat Taif. Tapi apa yang terjadi di sana? Justru itu Nabi tahu kampung Taif justru lebih keras lagi perlakuan masyarakat Taif terhadap Nabi Taif. Engkau gandrungi batu, engkau gandrungi Taif, engkau gandrungi tanah dan lain sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anakku, waktu rumah ada nih amurina Nabi Taif, mati Tony Bainina Nabi Taif, napaloi lokah sih di kampung, letus sih di kampung.
dianiaya lagi, disalimi oleh masyarakat yang ada di situ. Apa yang terjadi saat itu, Bapak Ibu, sebagai hikmah bahwa ketika itu maka dari malaikat suruh pengelola ta'ala, engkana perintah pengelola ta'ala, malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Anda mengizinkan, saya akan mengangkat gunung ini, menjatuhkan di atas kampung Taif. Nasabah macam ini malaikat minta perlakuan masyarakat Taif lokal kita. Saya akan mengangkat gunung ini, itu kata malaikat penjaga gunung, kemudian menjatuhkan di atas kampung Taif supaya semua yang ada di situ meninggal. Agar nasi nabita, maka nabita, wahai malaikat, kalau hari ini mereka belum beriman, mudah-mudahan anak cucunya nanti itulah yang akan beriman. Bayangkan. Dia natega nabita. Itulah salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang luar biasa, dan itulah yang patut kita contoh. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Nasabah itu di rupa tawi. Sesama manusia, mega asalongan ini nasabah sesama manusia. Iku masuk pajang itu boleh melaksanakan sholat di waktu baik di rumah maupun di masjid. Itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita bergaul dengan sesama manusia, si sumpung maka jaro ibadat si bawa ampe taruh pada taruh kakak. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW salah satu keistimewaan yang dimiliki adalah sangat cinta kepada umatnya. Jadi kita masuk mana nih umat Nabi Muhammad SAW di negara bahasa standar Papua Nabi. Bayangkan dalam salah satu hadis dikatakan, semua nabi diberikan doa yang makbul. Iterima mana pak dongan dari kau kenelau. Ya, iterima mana pak dongan dari kau kenelau. Tapi maka dato si Nabi de ulo melau ya pengelola ta'ala. Yero pak dongan ku na tarima pengelola ta'ala loka taru kopi matu astor modina pengelola ta'ala na po melau. Aga delo Nabi iya itu memberikan syafaat kepada umatnya. Yero, dan itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Kude gaga sapaan Nabi yakin nga Bapak Ibu. Ya kude denere ki matu Nabi astor modina pengelola ta'ala yakin nga marjing. Jadi syafaat Nabi ya naron taruh-taruh. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nasrumana Nabi nasrumana suruh nama doang. Nasabah dari Quran kan yang ada kabul kapung Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi yang dulu milah. Ya rupat dongaku natari pung Allah Ta'ala loka tertarik kopi akhirat matum mati napawillah. Itulah berupa syafaat. Itulah berupa syafaat. Bahkan dalam salah satu hadis ada yang diceritakan bahwa engkau kelompok matu di sermoni pengelola Ta'ala penduduk neraka diberikan syafaat oleh Nabi ipasu boleh di neraka jahanam diberikan syafaat oleh Nabi sehingga engkau bapak nama teroki matu kuro biar boleh neraka jahanam kemudian dibawa ke surga. Engkau bapak nama kede jahannamiyun ya engkau apa namanya jahannamiyun ada betulnya jahannamiyun mantan penghuni neraka jahanam. Tapi kan dia enggak ada tamat tahun suruh kan. Namun mantan yang penting madecin itulah diberikan syafaat oleh Nabi. Ya itulah diberikan syafaat. Jadi engkau matu kelompok makuro diberikan syafaat Nabi dikeluarkan dari neraka jahanam mendapatkan syafaat Nabi di pertama ke surga. Tapi engkau apa namanya jahannamiyun mantan penghuni neraka jahanam. Tapi nanti kalau meloi pikir pesan mantan yang pasti tamatnya surga. Iya tahu surga. Itulah beberapa keistimewaan Nabi Muhammad SAW
yang sepatutnya dan seharusnya kita bagaimana selalu berusaha sehingga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan pudar. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan pada kesempatan yang berbagai ini nasabah teropa kegiatan berikutnya, mari kita senantiasa selalu membasahi bibir kita dengan lapas-lapas sholawat dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena lapas sholawat yang selalu kita ucapkan, selalu kita lapaskan, insya Allah itu tidak akan sia-sia dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.